Halo semuanya, selamat datang channel Auto Driver. Di belakang saya ada BMW X6. BMW X6 ini adalah satu spesies yang unik, bukan hanya di line up-nya BMW, tapi juga dari semua mobil di seluruh dunia. Karena 13-14 tahun lalu, mobil jenis ini belum ada. Ini adalah mobil dengan basis sebuah SUV, tapi dibuatkan bentuk bodi atapnya ini seperti coupe, sehingga dia memiliki kelegaan ruang, kemudian ketangguhan seperti SUV, tapi asik dikemudikan dan bergaya seperti coupe. Konsep yang tadinya itu tidak dipercaya itu bisa sukses, BMW menelurkan ide gila tersebut di X6 di tahun 2008. Mereka mengeluarkan mobil ini dan semua publik di dunia terkejut. BMW membuat sebuah SUV berbentuk coupe. Tidak ada yang mengikuti pada saat itu, tidak ada yang yakin ini bisa dijual, tapi ternyata penjualannya sukses. Di tahun pertama, mobil ini terjual 26.000 unit di seluruh dunia, dan 2 tahun berikutnya penjualan tersebut meningkat 50%. Hal itu membuat pabrikan mobil lain membuat mobil serupa dengan BMW X6 ini. Ada GLE Coupe, ada Porsche Cayenne Coupe, ada Audi Q8. SUV-SUV yang dibuat untuk pengendaraan yang lebih sensasional serta model yang lebih eksotis. Tapi sementara rival-rivalnya itu baru generasi pertama atau generasi kedua, X6 ini udah generasi ketiga. Generasi pertama itu dari tahun 2008 sampai 2014, kodenya E71. Kemudian generasi kedua itu dari 2014 sampai 2019, kodenya itu F16. Dan ini yang terbaru berkode bodi G06. Get sexy. Dance with me, dance with me. Dance with me, dance with me. I need you. Dance with me, dance with me. Sama seperti sejak X6 atau X6 generasi awal, mobil ini selalu berbasis dari X5. Jadi ini adalah X5 yang dikupekan, X5 yang dibikin lebih emosional, X5 yang dibikin lebih mengasyikan untuk dikendarai dan dilihat. Nah, X6 berbasis dari X5 baru. Tapi BMW memang pabrikan yang tidak suka menggunakan istilah SUV. Untuk X5 mereka bilang itu adalah SAV, Sport Activity Vehicle. Sedangkan ini adalah SAC, Sport Activity Coupe. Anyway, terserah mau namanya apa, tapi kalau Anda lihat dari desainnya, yang mirip dengan BMW X5 itu hanya di bagian depan. Itu pun tidak sepenuhnya mirip. Oke, lampunya mirip, tapi grillnya dia lebih berwibawa dengan bahan yang warnanya itu lebih memukau dilihat. Tapi di bagian belakang ini yang sangat berbeda. Kalau di X5 itu biasanya garisnya lurus, terus di sini ke bawah, tapi sekarang di sini dari mulai pilar B ini sudah dilandaikan ke bawah membentuk sebuah atap coupe yang mengalir sangat smooth sampai ke belakang. Kemudian di belakangnya ini besar sekali. Ini bumper itu dari sini sampai sini. Kemudian di bawah ada panel lagi. Nah, ini panelnya agak sedikit berbeda warna, tapi itu menimbulkan efek dramatis. Ini sebenarnya mirip dengan X4 bentuk lampunya. Ini lampunya eksklusif hanya untuk X4 dan X6 ini yang seperti ini. Tidak ada lagi SUV BMW atau sedan BMW yang memakai lampu seperti ini. Dan ini kalau di X6 dibandingkan X4 ini lebar sekali. Tapi somehow dia tetap enak untuk dilihat oleh mata. Jadi menambah eksotismenya. Apalagi untuk Indonesia, BMW itu memilih trim M Sport. Artinya trimnya adalah sudah trim yang sporty untuk dilihat. Ini peleknya 21 inci. Sebenarnya X6 itu generasi ketiga itu tersedia dari option pelek 19 inci sampai 22 inci. Nah, 19 dan 20 inci itu masih terasa terlalu kecil untuk X6. Tapi untuk yang 21 inci, wah, dia sudah terlihat cukup proporsional untuk mobil yang memang ukurannya, saya nggak bisa bilang besar ya, tebal. Knalpotnya, mobil ini ada 2 di kanan dan kiri. Ini sebenarnya bentuk pipanya biasa aja, tapi kemudian dikasih garnish chrome seperti ini sehingga lebih keren dan lebih proporsional dengan bagian belakangnya. Kemudian ada kisi-kisi udara yang ya sayangnya ini tidak bolong ya, jadi ini
padat di sini, dan ini terjadi juga di bumper depan, ada air duct yang tidak bolong serta juga di spakbor depan. Kenapa dibuat seperti ini tapi tidak dibolongi? Kemungkinan satu memang untuk estetika, atau memang ini disiapkan untuk model yang lebih kencang lagi baru ini dibolongin. Tapi untuk yang di Indonesia X6 xDrive 40i M Sport, panjang sekali ya nama mobil sekarang ya. X6 xDrive 40i M Sport ini tidak bolong. Kita buka bagasinya, dan memang di X6 ini bibir bagasinya itu tinggi, sehingga kalau Anda mau memasukkan barang-barang yang berat itu akan butuh effort lebih untuk memasukkan ke bagasi. Tapi walaupun bagasi ini tidak sebesar di X5, tapi dia cukup panjang sampai ke depan, dan jok baris kedua itu masih bisa dilipat dengan konfigurasi 40, 20, 40. Serta kalau misalnya Anda merasa ini terlalu tinggi, Anda bisa rendahkan suspensinya, di sini ada tombolnya. Atau kalau misalnya Anda ngerasa, aduh tombolnya ketinggian, tapi saya pengen ngerendahin mobil, atau misalnya Anda tidak sampai tingginya, Anda bisa mengurangi ketinggian mobil dari kuncinya. Level adjustment aktif. Sistem dari suspensi udaranya bekerja untuk menurunkan mobil ini. Ya, dia turun. Kemudian setelah selesai Anda memasukkan barang, Anda juga bisa menaikkannya lagi lewat display key. Karena X6 dalam kondisi standar sudah dilengkapi dengan display key yang dia juga bisa memantau apakah mobil sudah terkunci atau belum, kemudian jendelanya sudah tertutup atau belum, range dari bahan bakar yang tersisa berapa, serta bisa mengaktifkan pendingin udara sebelum Anda berangkat. Oke, nah tidak ada ban serep seperti layaknya mobil premium sekarang, semua dengan run flat tire. Jadi di bawah sini masih ada space lagi yang cukup besar untuk membawa barang-barang bawaan Anda. Serta yang saya suka, ini begitu membuka tidak perlu tenaga karena dia ada pegasnya dan akan ditahankan secara otomatis, sehingga sangat mudah bagi Anda untuk memasukkan barang ke bawah. Kemudian untuk melipat bangku depan juga Anda tinggal menarik tuas di sini, dan ada sistem pegasnya sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk ke depan melipat bangku lagi, langsung terlipat secara otomatis, walaupun untuk menegakkannya Anda harus secara manual. Kemudian ada deck atau partisi ini, selalu ya di BMW X itu ada tulisan X-nya, di sini X6, keren. Dan kalau Anda tidak suka ada partisi ini atau mau mengangkut barang yang besar, Anda tinggal slide secara sangat mudah. Ini saya sangat suka dengan cara membuka tutupnya, ini sangat mudah dibandingkan untuk mencabut seperti yang biasanya di deck mobil-mobil lain. Terus terang saya sangat suka dengan bagian depan dari X6 paling baru ini karena beberapa hal. Pertama, bentuknya ini sangat berotot dan maco. Kemudian dia memang mengadopsi grill yang besar. Sekarang BMW grillnya besar-besar, dari mulai X7, seri 7, kemudian BMW Concept 4 tuh yang baru. Tapi di X6 ini besarnya itu terasa proporsional. Apalagi dia lebih banyak melebar ke samping. Dan ini warnanya juga agak-agak frozen, agak-agak doff tapi masih shiny. Keren banget bentuk dari grill ini, begitu juga dengan materialnya, serta dia juga dilengkapi dengan kisi-kisi yang bisa membuka atau menutup sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya mesin lagi membutuhkan pendinginan, dia membuka. Kalau tidak membutuhkan pendinginan, dia menutup untuk aerodinamika yang lebih bagus. Serta satu yang sangat istimewa dari grill ini adalah saya harus nyalakan mesin untuk menunjukkan fitur ini. Sebentar. Nah, jadi ini mobil pertama yang seingat saya ya, yang di dalam grillnya itu ada lampu. Dan lampu itu membuat gradasi sinar, refleksi sinar yang keren, seakan mobil masa depan. Dan ini baru bisa menyala kalau misalnya kita memang nyalakan mesin dan kita mau berjalan, dan ini menimbulkan efek dramatis. Wah, grillnya pun menyala. Jadi BMW bangga dengan grill ini, dan
wajar mereka bangga karena memang bentuk grillnya besar, tegas, dan dengan kualitas material yang baik. Serta melengkapi semua keindahan di bagian depan ini, BMW juga menyematkan BMW Laser Light. Secara keseluruhan desain adalah masalah selera. Saya sendiri X6 generasi 1 dan X6 generasi 2 saya tidak pernah suka bentuknya. Tapi generasi ketiga ini adalah generasi X6 yang membuat saya suka dengan bentuk mobil ini karena dia terlihat gagah, kekar, modern, dan maco. Di luar negeri ada 5 pilihan mesin untuk X6 ini. Dari mulai dieselnya ada 30D dan 50D. Kemudian di bensinnya itu ada 40i seperti mobil ini, 50i dan X6M. 40i ini merupakan mesin 3000 cc, 6 silinder dengan 2 buah turbo. Jadi 2 twin power turbo yang menghasilkan tenaga 340 HP dan torsi 450 Nm. Sedangkan yang 50i serta X6M itu tenaganya yang 50i sudah di atas 500 HP, bahkan yang X6M itu mencapai 600 HP, tapi pasti harganya akan gila-gilaan kalau masuk ke Indonesia karena mereka memiliki kapasitas mesin 4400 cc, sedangkan di Indonesia itu pajak di atas 3000 cc sangat memberatkan untuk mobil-mobil premium. Makanya ini pilihan mesin yang pas, tidak sampai 3000 cc, 2990 sekian, tapi performanya masih luar biasa, 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 5,5 detik klaimnya. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 4 buah roda melalui sistem all-wheel drive BMW atau disebut sebagai X-Drive dan via transmisi otomatis 8 speed. Saya suka tampilan kap mesinnya ini, rapi peredamnya, kemudian ada covernya juga yang rapi. Tapi kenapa mesti ada 4 buah batang silver ini? Ya memang ini untuk memperkuat struktur di kap mesinnya, tapi sedikit mengurangi estetika mesinnya yang sudah indah ini. Anyway, ya itu hanya masalah estetika, tapi ini adalah mesin yang menarik, sangat bertenaga dan rasanya tidak sabar untuk mencoba mobil ini pada saat unit testnya sudah tersedia. Satu yang keren ya kalau buka BMW X6 ini, ini di pilar B-nya ini ada tulisan X6, jadi kelihatan dicetak. Itu menimbulkan perasaan bahwa Anda berada di sebuah mobil yang spesial. Ketika Anda membeli sebuah BMW X6, pasti Anda akan berpikir untuk duduk di depan mengemudikan mobil ini. Karena kalau misalnya Anda ingin menggunakan jasa pengemudi, ya kenapa nggak X5 yang belakangnya pasti lebih nyaman. Tapi anyway, karena X6 ini basisnya dari X5, dia masih memiliki ruang kaki yang cukup lega serta ruang kepala yang memadai walaupun atapnya melandai. Ini adalah posisi mengemudi saya tingginya 177 cm dan Anda bisa lihat saya tidak ada masalah duduk di belakang SUV coupe ini sama sekali. Memang sisa di kepala itu space-nya tidak banyak lagi, tapi selama tidak mentok ya saya tidak komplain. Tempat duduknya ini agak rendah sehingga kalau misalnya Anda duduk seperti ini paha tidak tersangga dengan baik. Untungnya masih ada ruang di bawah jok sehingga Anda bisa menselonjorkan kaki ke depan, serta armrest-nya juga ini proper tingginya. Serta dia juga cukup rebah sehingga masih nyaman untuk perjalanan jauh bagi orang dewasa sekalipun. Sedangkan untuk yang di bagian tengah, ini lebih keras yang di bagian tengah dan tidak senyaman yang di bagian kanan dan kiri. Saya heran, mestinya X6 ini mobil yang memacu emosional kita, sisi emosional. Saya nggak tahu ya di luar ada nggak, mestinya dibikin versi yang 2+2. Wah itu pasti keren, karena yang di tengahnya juga nggak begitu nyaman untuk diduduki. Kemudian dia dilengkapi dengan panoramic roof yang ini cukup besar, tapi memang tidak sampai ke belakang ya, dia sampai ke pilar B, dan itu membuat suasana mobil jadi mahal, terang, serta itu menambah kemewahan yang memang sudah ada di mobil ini dari materialnya. Ini materialnya bagus sekali, serta pegangan pintunya ini keren. Ini tidak ada di BMW yang lain. Model seperti ini memang eksklusif hanya untuk X6, serta material di kursinya juga bagus. Kemudian karena ini M Sport, seatbeltnya juga
dengan motif warna dari M. Dan di depan ini ada slotnya ini bisa Anda gunakan untuk dua hal. Pertama, membeli optional entertainment system, jadi ini hanya dudukannya di sini untuk layar di sini, atau Anda gantungan baju, gantungan jas juga itu bisa, ada hangernya di sini. Serta di setiap bangku depan itu ada satu USB slot, tapi sayangnya memang USB-C. Jadi untuk sekarang mungkin banyak dari Anda yang harus menge-charge dengan adapter. Tapi beberapa telepon sekarang sudah support dengan USB-C charger ini. AC di belakang hanya ventilasi, tidak ada pengatur sama sekali, dan ada dua buah laci penyimpan di sini mungkin untuk menyimpan gadget Anda pada saat di charge. Oke, ini tempat yang cukup nyaman. Kelegaan ruangannya memadai, tapi memang bukan tempat terbaik ketika Anda berada di sebuah BMW X6. Jelas tempat terbaik adalah di bagian depan. Wah, di sini baru duduk Anda langsung merasa ini joknya langsung memeluk tubuh Anda dengan pas. Kemudian posisi duduk Anda tuh tinggi, membuat Anda lebih percaya diri di jalan, tapi ini dashboardnya juga besar. Sehingga Anda duduknya tinggi, tapi Anda tetap merasa ini mobil yang sangat besar. Ini pengaturan steer, tilt, dan teleskopik dilakukan secara elektrik. Iyalah, harga udah di kisaran 2 miliar, masa nggak elektrik. Ini posisi nyetir ya khasnya BMW ya, selalu ergonomis. Kemudian material saya tidak perlu ragukan lagi, dari BMW memang ini sangat premium. Lantas seperti biasa sekarang X6 generasi terbaru ini juga sudah dilengkapi dengan instrumen digital yang BMW menyebutnya sebagai BMW Live Cockpit. Kemudian layar infotainmentnya di tengah juga besar, dan seluruh pengontrolan transmisi, mode berkendara, ketinggian suspensi, iDrive semua dikontrol dari tengah sini. Dan seperti biasa pengontrolannya selalu intuitif dan mudah untuk digunakan. Tapi sayangnya, walaupun sistem ini canggih, enak digunakan, enak untuk dilihat, tapi sama di semua BMW. Anda masuk dari BMW Z4, BMW seri 3 baru, seri 5 baru, kemudian X5 baru, itu sama semua. Jadi Anda, apa yang eksklusif buat X6 ini? Karena X6 adalah model mobil yang eksklusif, model mobil yang mengedepankan emosional. Secara tampilan tidak ada yang unik hanya di X6, tapi memang BMW membayarnya dengan desain lain di interior nih, seperti di pintunya. Waduh, ini keren sekali, konstruksi pegangan dari pintunya, tuas pintunya, kemudian di konsol tengahnya ini juga keren. Mungkin lebih keren kalau misalnya bahannya serat karbon, tapi ini juga oke. Kemudian bentuk kursinya, jadi walaupun memang secara elektronik di interiornya itu sama seperti BMW lainnya, tapi ada sejumlah desain yang membuat dia terlihat lebih kekar dan maco. Kemudian dalam kondisi standar, X6 juga memiliki fitur yang sangat lengkap. Pertama, dia sudah memiliki parking assistant. Kemudian dia juga sudah menggunakan reversing assistant. Dan kalau Anda dengar suara ting tadi karena saya begini, dia mengenali gesture. Jadi seperti biasa, sistem ini juga sudah mengenali gesture dari tangan. Kemudian dia juga dilengkapi dengan air suspension dengan pengaturan 5 tingkat ketinggian. Kemudian ada 4 mode berkendara. Ada Sport, Comfort, Eco Pro. Masing-masing dari Eco Pro, Comfort, dan Sport juga bisa di setup secara individual. Serta ada satu mode lagi berkendara yaitu adaptif, yang dia bisa menyesuaikan dengan karakter Anda dan dia bisa menyesuaikan dengan kontur jalan. Jadi misalnya di depan itu ada jalanan menanjak. Sebelum kita sampai ke jalanan menanjak, mobil itu sudah bekerja sama, sistem itu bekerja sama dengan GPS melihat, wah di depan ini menanjak, kita harus menyiapkan posisi gigi transmisi dan posisi setting tenaga mesin yang tepat. Anda tidak akan merasakan apa-apa, tapi yang jelas mobil effortless saja melewati semua rintangan tersebut. Luar biasa. Kemudian iDrive-nya ini juga sudah yang paling baru, dilengkapi dengan berbagai macam display. Bahkan ada, karena ini sebuah BMW X, jadi ada X-View namanya. X-View kita bisa melihat kemiringan mobil ketika melewati medan-medan off-road, walaupun saya yakin akan sangat sedikit pemilik dari X6 yang tega untuk membawa mobil ini ke off-road berat, tapi setidaknya mobil ini menyediakan
fasilitas tersebut. Kemudian cruise control sudah hadir sebagai standar dan lampu ini juga sudah mengikuti desain baru dari BMW, yaitu tombol semua, serta kursi sudah elektrik kanan dan kiri yang dilengkapi dengan 2 buah memori untuk di jok kanannya. Secara umum mobil ini sangat lengkap dan Anda tidak akan kekurangan fitur lah kalau misalnya di mobil ini. Anda bisa menikmati kenikmatan berkendara sambil dibuai oleh fitur yang memukau. Ada yang kurang dari X6 ini sudah pasti adalah visibilitasnya, karena memang mobil ini dibuat untuk fashion. Kalau misalnya X5 itu visibilitasnya bagus, tapi kalau X6 ke belakangnya itu visibilitasnya kecil, kemudian kaca depan juga kecil. Tapi seharusnya Anda tidak komplain masalah itu, karena ya X6 memang dibuat untuk fashion, sehingga sempitnya visibilitas itu menjadi sebuah konsekuensi yang harus diterima. Kemudian di tengah sini ada laci penyimpanan tidak terlalu besar, namun dia memiliki satu slot USB-C. Tidak semua slot USB di mobil ini USB-C. Thanks God, di konsol depan ini masih ada satu USB slot biasa, serta mobil ini juga sudah dilengkapi dengan wireless charging di bagian depan, serta untuk tempat minum, aduh ini keren sekali, bahan aluminiumnya ini sudah dilengkapi dengan pendingin dan pemanas. Jadi Anda tinggal pilih mau pendingin atau pemanas, disesuaikan dengan minuman yang Anda letakkan di cup holder ini. Rem parkir juga sudah elektrik, dilengkapi dengan auto hold. Kemudian satu yang saya sangat suka dari X6 terbaru ini adalah ambience light-nya. Ini ambience light-nya sangat artistik, Anda bisa memilih banyak warna. Kemudian dia juga ada ambience light di bagian tengah sini, samar-samar tapi membuat kesan mobil itu menjadi lebih mahal. Kemudian saat mesin dinyalakan seperti ini dan Anda buka pintu, ini ambience light yang di pintu berubah menjadi warna merah berkedip untuk mengingatkan pengendara di belakang supaya tidak menabrak pintunya ini. Ini ambience light-nya sangat indah ketika Anda berkendara di malam hari, yang membuat mood Anda menjadi semakin senang, karena di sini juga Anda lihat di sini ada ambience light yang membentuk gradasi warna yang indah, dan mobil ini benar-benar menggugah kita dari mulai luar sampai dalam. Makanya tidak heran dia disematkan BMW X genap X6. Jadi X2, X4, X6 itu adalah jenis SUV atau SAV menurut BMW yang tidak hanya mementingkan utilitas atau fungsi, tapi juga bagaimana bisa menggugah emosi dari pemiliknya, dan saya rasa mobil ini berhasil. Mood itu langsung terasa enak di mobil ini. Mobil ini meluncur di Indonesia pada tanggal 15 Mei 2020. Namun pada saat kami melakukan syuting, mobil ini belum diluncurkan, sehingga kami belum tahu persis berapa harganya. Tapi yang jelas harganya menurut bocoran yang kami terima akan berkisar di sekitar 1,9 miliar rupiah. Tapi untuk lebih pastinya Anda bisa melihat harga mobil ini pada saat peluncuran tanggal 15 Mei 2020 di deskripsi di bawah. X6 diciptakan untuk Anda yang ingin fleksibel ke segala medan, tapi masih menginginkan keasikan berkendara, keasikan menaiki mobil yang maksimal, serta Anda ingin tampil dengan desain yang tidak mainstream, desain yang eksklusif, desain yang akan membuat mata memandang ketika Anda berada di jalan. Dan X6 terbaru ini lebih baik hampir di semua sisi dibandingkan X6 sebelumnya, dan mobil ini semakin memanjakan mata kita dan semakin memanjakan sense kita lainnya pada saat kita menaiki mobil ini. Tidak sabar rasanya kami mencoba langsung mobil ini ketika nanti unitnya sudah tersedia. Tapi untuk sekarang, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan first impression review kami terhadap BMW X6 generasi ketiga ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami
Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.